Bahaya dosa agnosia. Dan kita tahu bahwa agnosia adalah artinya orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Di dalam konsep agnosia bisa terjadi bahwa seseorang memiliki informasi yang lengkap, memiliki pemahaman banyak teologi, tetapi pengetahuan itu tidak membawa mereka kepada kebenaran dan kasih Allah. Jadi pengetahuan itu dipakai justru untuk menentang, melawan Allah. Dan yang kedua, dalam dosa anoksia itu seseorang akan kehilangan krisis atau mengalami krisis identitas, yaitu dia kehilangan arah dan tujuan hidupnya, dan yang kehilangan makna, kehilangan meaning of life. Dan yang ketiga, dalam dosa anoksia bahwa seseorang bisa saja menjadi seorang aktivis dalam keagamaannya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah juga orang-orang yang bebal secara nurani dan kehilangan kemampuan dengan akal sehatnya. Dan yang keempat, dosa anoksia itu akan menyebabkan seseorang memegang dengan erat kebenaran yang membelenggu akal sehatnya, maka dia menjadi orang-orang yang fanatik, orang-orang yang berpikir irasional, dan sebenarnya mereka sangat menyukai dengan hal-hal yang sifatnya tahayul. Maka kita bisa melihat dari keempat ciri dari dosa anoksia itu adalah sesuatu yang real, yang relevan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara kita. Ada banyak orang yang mempunyai banyak informasi yang melimpah. Oleh sekarang ini adalah dunia yang sangat kaya dengan berbagai informasi. Orang yang mengalami krisis identitas, beragama tapi hatinya kosong. Dan yang ketiga, dia sangat aktif dalam keagamaan, bahkan sangat hiperaktif. Dan yang keempat, dia mempunyai kebenaran yang membelenggu. Dan karena itulah kita membutuhkan Roh Kudus. Melalui apa? Perjumpaan kita dengan Kristus. Maka perjumpaan kita dengan Kristus memampukan kita mengenal sumber kasih dan sumber hikmat. Agnosia itu menjadi epignosis. Agnosia diubah menjadi epignosis, yaitu pengenalan sejati yang utuh dan yang menyelamatkan. Mari kita diskusikan supaya kita menjadi epigenesis, pengenalan yang utuh.